Halo sahabat Story Movie, kembali kita bersama akan berpetualang dalam cerita singkat tentang sebuah film. Tetapi sebelum itu, silakan sahabat tekan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Yuk, kita langsung saja ke ceritanya. Kali ini Mimin akan ajak kamu sahabat Story Movie untuk kita berpetualang ke masa depan. Tomorrow War disutradarai oleh Chris McKay dan diperankan oleh sang tokoh utama Chris Pratt serta beberapa nama besar lainnya. Film diawali dengan memperlihatkan kehidupan sebuah keluarga, Danny Forrester. Hari itu adalah hari spesial di mana keluarga ini sedang merayakan Natal di rumah mereka. Dan salah satu kegiatannya ialah menonton pertandingan sepak bola yang disiarkan secara live. Di tengah-tengah keseruan mereka menonton, tiba-tiba hal mengejutkan terjadi, di mana pertandingan terhenti dikarenakan adanya suatu kabut disertai cahaya muncul di tengah stadion. Sesaat kemudian, sekelompok pasukan militer bersenjata lengkap keluar dari kabut tersebut. Selanjutnya disusul oleh sang kapten wanita. Sang kapten menjelaskan bahwa mereka datang dari masa depan, tepat 30 tahun dari masa sekarang. Para supporter yang menonton di stadion maupun live di televisi terperangah melihat kejadian ini. Sang kapten menjelaskan bahwa di masa depan, bumi diambang kehancuran oleh karena serangan alien, dan populasi manusia pun mulai punah. Di sini, mereka meminta pertolongan para relawan untuk dikirim ke masa depan, guna memerangi koloni alien tersebut. 1 tahun kemudian setelah kejadian itu, ratusan bahkan ribuan relawan telah dikirim ke masa depan. Dalam misi penyelamatan itu, beberapa di antara mereka kembali dengan selamat, luka-luka, bahkan tewas saat bertugas. Hal ini membuat manusia di masa itu putus harapan, sebab apapun upaya mereka di masa yang akan datang, semua tetap musnah. Sampai satu hari, tibalah saatnya Danny untuk menjadi seorang relawan. Sebelum pergi, para relawan menjalani pemeriksaan terlebih dahulu, dan tim pemeriksa memasangkan sebuah alat berupa gelang teleportasi di masing-masing tangan mereka. Gelang ini digunakan untuk pergi dan kembali dari masa depan. Setiap rombongan relawan yang dikirim memiliki batas waktu tertentu dan otomatis akan kembali ke masa sekarang setelah waktu yang ditentukan telah selesai. Danny segera memberitahukan kepada sang istri bahwa ia terpilih menjadi relawan. Dan sang istri pun tidak mengizinkan Danny pergi. Ia takut kalau suaminya tewas saat bertugas. Dengan mempertimbangkan saran dan nasihat sang istri, Danny pun segera menemui sang ayah yang adalah seorang ahli bidang mekanik dan teknologi guna melepas gelang dari tangannya. Danny dan sang ayah memiliki sejarah hubungan yang cukup buruk. Di tengah pembicaraan, mereka kembali bertengkar, menceritakan persoalan mereka di waktu yang lalu. Dan pada akhirnya keinginan melepas gelang tersebut tidak terlaksana. Beberapa hari kemudian, waktu keberangkatan Danny pun tiba. Danny berpamitan kepada istri dan anak, dan ia berjanji akan kembali dalam 7 hari saja. Para relawan dipersiapkan, dipersenjatai, dan dikumpulkan dalam satu tempat. Nampak seorang petugas memberikan arahan, memberitahukan titik kelemahan alien, yaitu pada perut dan leher. Para relawan yang masih hidup saat waktu yang ditentukan berakhir, dimanapun mereka berada akan otomatis kembali ke masa sekarang. Di sini, Danny berkenalan dengan para relawan lainnya. Petugas menjelaskan bahwa alien yang disebut dengan White Spike atau landak putih akan berhibernasi 1 kali dalam seminggu. Disinilah saat yang tepat untuk menyerang alien tersebut.
Saat keberangkatan pun tiba, Danny dan para relawan bersiap untuk melakukan teleportasi ke masa depan. Di tengah proses teleportasi, tiba-tiba alat teleportasi mengalami gangguan teknis yang mengakibatkan beberapa dari para relawan terjatuh jauh dari permukaan gedung. Beruntung bagi Danny, Charlie, dan Dorian, serta beberapa rekan lain, mereka terjatuh ke dalam sebuah kolam dan selamat dari insiden tersebut. Terlihat dari atas gedung, seisi kota telah hancur oleh alien. Sesaat kemudian, Danny mendapat sambungan intercall dari komandan pasukan di masa depan. Danny dan para relawan yang selamat mendapat perintah untuk pergi menyelamatkan para ilmuwan yang terjebak di dalam laboratorium. Berbekal background sebagai tentara, membuat Danny cukup menguasai lapangan dan memimpin relawan lainnya. Mereka bergerak menuju laboratorium, seraya mengamati keadaan sekitar gedung. Setibanya di sana, Dorian mengambil cakar alien yang mati untuk dijadikan souvenir. Sesaat kemudian, mereka mendapati para ilmuwan telah habis terbunuh oleh alien. Atas perintah komandan, Danny dan tim bergerak mengambil sebuah serum. Setelah mendapatkannya, kini mereka harus keluar dari gedung dan memastikan serum tersebut selamat hingga ke tangan komandan. Saat baru menuruni beberapa anak tangga, para alien tersebut terbangun dan mengetahui pergerakan mereka. Sekumpulan alien landak putih langsung mengejar dan menyerang mereka. Meski telah ditembaki berkali-kali, para alien ini sangat sulit dibunuh. Danny dan tim kemudian membidik leher dan perut mereka. Mereka harus segera meninggalkan area itu karena pasukan jet tempur akan menjatuhkan bom untuk membersihkan area itu. Akibat serangan ini, beberapa relawan terluka bahkan tewas, dan yang masih bertahan hidup berlari keluar dari gedung. Dari begitu banyak relawan yang dikirim, hanya beberapa yang kembali dengan selamat, dan mereka mendapat perawatan di base camp. Terbangun dari istirahatnya, Danny mendapat perintah untuk segera menemui sang komandan. Tak disangka, sang komandan adalah putrinya sendiri di masa depan. Danny terperangah dan ia sangat bangga dengan prestasi putrinya. Kemudian Muri mengajak sang ayah untuk menjalankan misi penyelamatan populasi manusia di masa depan. Ia menunjukkan gambaran bahwa kunci dari perkembangbiakan koloni ini terdapat pada alien betina. Mereka berniat menjebak dan menangkapnya untuk dijadikan objek penelitian guna mencari formula dan akan digunakan kembali sebagai senjata untuk membasminya. Danny dan sejumlah pasukan beserta sang komandan terjun ke lapangan menuju sarang alien betina yang telah diketahui letaknya. Dalam perjalanan, Muri menceritakan tentang awal mula kedatangan koloni alien itu di bumi. Saat itu, Rusia menjadi negara pertama yang diserang oleh para alien. Dan dalam 3 tahun, koloni alien berkembang pesat, mendominasi hampir seluruh bagian bumi. Sesaat, mereka pun tiba di sarang alien. Para prajurit turun dan membakar beberapa tempat untuk menggiring induk alien tersebut. Namun, alien betina tersebut sangatlah kuat. Para prajurit kewalahan dan bahkan beberapa mengalami cedera. Mengetahui hal ini, sang komandan bereaksi cepat, turut terjun ke sarang tersebut. Melihat putrinya dalam bahaya, Danny pun bertindak tanpa perintah. Ia segera turun menolongnya. Tidak disadari, bersamaan dengan itu, ternyata alien betina telah berkomunikasi memanggil para alien lain untuk membebaskannya. Tetapi dengan kerjasama yang baik,
Danny, sang komandan, dan para prajurit berhasil mengurung alien betina dalam sebuah sangkar baja dan kemudian membawanya guna penelitian. Rombongan itu pun selamat dari kejaran ribuan alien dan tibalah mereka di markas utama. Alien betina itu dibius dan Muri dengan dibantu sang ayah memulai penelitian mereka. Dengan kegigihan dan rasa penasaran besar memecahkan masalah tersebut. Untuk kesekian kali proses, pada akhirnya eksperimen itu berhasil. Ditemukanlah formula yang tepat dan hendak digunakan kembali sebagai senjata untuk membasmi para alien tersebut. Ternyata alien betina mengetahui hal ini. Ia terbangun dan kembali berkomunikasi memanggil kawanannya, membebaskan sang induk, serta mengincar Muri dan akan menggagalkan rencananya. Sesaat kemudian, ribuan alien mendekati markas utama. Prajurit penjagaan bersenjata pun berhasil ditembus. Dalam situasi ini, Danny dan putrinya bersiaga penuh mengamankan formulanya dan berjalan menuju helikopter. Langkah kaki yang menegangkan menuju puncak gedung, di mana tempat helikopter tersebut standby menunggu Muri dan sang ayah. Tak disangka bahwa kawanan alien tersebut terlebih dahulu sampai ke puncak gedung dan menyerang helikopter tersebut. Tak ada harapan bagi Muri untuk menyelamatkan diri dan formula itu. Ia pun menitipkan formula itu kepada sang ayah, di mana bertepatan dengan waktu yang ditentukan dalam gelang teleportasi berada di detik-detik akhir dan akan kembali ke masa kini. Muri berpesan agar sang ayah meneruskan perjuangannya supaya perang mengerikan ini tidak pernah terjadi. Di akhir hidup Muri dewasa, alien menariknya terjatuh ke dalam kobaran api. Setibanya di masa kini, Danny bergegas menyerahkan formula tersebut pada sang kapten untuk diproduksi lebih banyak. Namun sangat disayangkan, sang kapten berkata bahwa mesin teleportasi ke masa depan telah rusak. Kemudian, Danny dijemput oleh sang istri dan bersama-sama pulang ke rumah mereka. Di sini, Danny kembali bertemu dengan buah hatinya, sang Muri kecil. Sambil memeluknya, Danny teringat akan Muri dewasa yang tak bisa ia selamatkan. Danny menceritakan semua kejadian di masa depan kepada sang istri. Ia bertekad akan melakukan apapun untuk mencegah peperangan itu terjadi. Keesokan harinya, Danny menemui Dorian untuk meminta bantuan. Kemudian keduanya pergi menemui Charlie untuk meneliti cakar alien yang mereka bawa. Mereka menyimpulkan bahwa sebenarnya alien-alien tersebut sudah ada di bumi saat ini. Namun, koloni tersebut terkubur di dasar gurun es. Setelah menemukan lokasi yang berada di Rusia, Danny dan tim meminta bantuan pemerintah untuk bekerja sama membasmi para alien. Namun sayangnya, pemerintah tak mempercayai cerita tersebut. Sesaat kemudian Danny teringat akan sang ayah. Di sini, satu-satunya orang yang bisa membantu dan memiliki pesawat adalah ayahnya. Ia pun segera menemuinya dan menceritakan semuanya. Sang ayah mendukung, dan keesokan harinya, Danny dan tim bersiap untuk berangkat dengan membawa formula yang telah diproduksi dalam jumlah banyak. Tibalah mereka di titik yang memancarkan radiasi elektromagnetik kuat di bawahnya. Danny yakin disinilah para alien tersebut terkubur. Kemudian mereka meledakkan tempat itu dan masuk ke dalamnya. Benar saja, mereka menemukan sebuah kapal alien yang terkubur selama ratusan tahun. Tim bergerak masuk lebih dalam dan
pemandangan mengerikan pun terlihat. Nampak telur-telur alien dalam keadaan aktif. Mereka pun segera menyuntikkan formula yang telah diproduksi lebih banyak ke telur-telur tersebut. Dalam sekejap, telur-telur yang telah disuntik formula itu pun hancur. Namun celakanya, di luar prediksi tim, beberapa alien menetas keluar dari cangkangnya. Tim pun berusaha keras untuk menahan alien-alien itu agar tidak keluar dari tempat tersebut. Ayah Danny dan Charlie bersiaga menghadang beberapa alien yang berhasil lolos. Dikarenakan jumlah alien terlalu banyak dan tim pun kewalahan, maka di detik-detik akhir, Dorian mengambil keputusan untuk meledakkan tempat itu. Nasib tragis akibat dari ledakan itu hanya menyisakan Danny, sang ayah, serta Charlie yang terluka berat. Perjuangan Danny ternyata tidak berhenti di sini. Ia bekerja sama dengan sang ayah, harus mengejar seekor alien betina yang juga berhasil melarikan diri. Setelah menelusuri jejaknya, mereka pun menemukan dan mencoba melumpuhkannya. Meski dihujani peluru berkali-kali, mereka tidak dapat menjatuhkan alien betina tersebut. Bahkan Danny sempat terkena senjata dari alien itu. Namun ia segera mencabut dari kakinya dan berhasil menancapkan senjata tersebut pada mata alien itu. Lalu ia mengambil formula, menancapkannya pada tangan alien itu. Tetapi alien itu tidak menyerah. Ia menggigit dan memotong tangannya sendiri. Untuk menarik perhatian alien itu, ayah Danny melukai tangannya sendiri dan hendak menjatuhkan diri bersama alien ke jurang. Tetapi dengan sigap, Danny menolong sang ayah dengan melompat ke punggung alien, menggorok lehernya, dan berhasil memasukkan formula ke tenggorokannya. Seketika, tubuh alien itu pun hancur dan terjatuh ke dalam jurang. Di akhir cerita, Danny dan sang ayah serta Charlie berhasil menorehkan sejarah, menyelamatkan masa depan bumi dari serangan alien. Terima kasih sahabat Story Movie telah bersama-sama Mimin kembali dari petualangan kita di masa depan. Jangan lupa like, subscribe untuk mendukung channel ini berkembang dan terus melanjutkan petualangan kita di cerita-cerita selanjutnya. Love you all.